Selamat pagi, saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, selamat berbahagia. Pada video kali ini kita akan menyampaikan sejarah dari Pahlawi seperti apa ya, mulai datangnya Belanda sampai zamannya Rizik Sihab. Pada beberapa tahun yang lalu, saya awalnya tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh seorang artis namanya Nikita Mirzani. Waktu itu viral bagaimana Nikita Mirzani itu menyebut bahwa penjual minyak wangi ngaku cucu nabi. Nah, kemudian di awal-awal, berakhirnya, itu namanya, apa itu, waktu Covid itu juga hadirnya Rizik Sihab setelah di Arab itu ya. Nah, itu Nikita Mirzani juga menyebut bahwa ini Rizik Sihab adalah tukang obat. Nah, saudaraku setelah polemik nasab ini saya jadi yakin bahwa apa yang disebut Nikita Mirzani itu benar adanya. Ya, jadi ngaku-ngaku cucu nabi tapi tidak terbukti, ya kan. Nah, kemudian saudaraku, kita akan sampaikan setelah adanya polemik nasab, kemudian sejumlah tokoh berani kemudian mengungkap sebenarnya dari Pak Alawi itu siapa. Yang paling keras diantaranya adalah juga yang disebut dengan Tengku Mudakori ya. Tengku Mudakori ini juga berani sekali ketika merosting Mbak Alawi, salah satu pegiat media sosial yang kita juga sering jadikan rujukan videonya. Nah, kali ini kita sampaikan langsung saja untuk menyingkat waktu bagaimana yang disampaikan oleh Sayyid Mudakori atau Tengku Mudakori ini. Woi, Pak Alawi Jahannam. Natap lu urungkan, lu liatin aja. Hah? Ilmu orang ada. Ya, betul. Nasab orang arti. Betul. Ya. Ngagunya selangit. Nah, ya. Insyaallah. Buset. Rawir mulu. Nyari apam gratis. Malu apa malu? Udah, rungkar lu. Ngaku tuh bukan keturunan Nabi, ngaku keturunan Nabi. Nun mati ketemu orang tahu. Ya. PA. Nih, gua udah keliling kampung nih, liatin aja tiap bulan gua keliling Bogor, Cianjur. Gua dakwain para kiai supaya kagak percaya Alawi palsu. Alhamdulillah, lu liatin aja Bogor udah mulai goyang nih, lu kata sama gua. Cianjur udah kena. Rumil orang diterima di Cianjur. Jahanam, Pak Alawi palsu. Ya Pugibin udah mulai rungkat, udah mulai kurang. Terus gue udah nyap-nyap ini, habis minum jahe. Minum jahe lagi lah biar keren. Ya. Speaker mama ya Pak. Baca bismillah Bang. Memang waktu ini. Waktu ngaji tuh memang segini. Yang hijau kali. Iya. Ngaji tuh. Ya. Tuh kan bisa untung kesadar kena Pak Lawi. Balawi. Dari Yaman datang ke sini gajah lagu-lagunya ingin punya Indonesia. Pakai mau merebut Indonesia. Bang. Imam besar ya Ahmad Nikita Mirzani kalah doanya. Karena Nikita Habib juga biar gitu-gitu kayak. Iya, kata Nikita zaman dulu ya. Apa Nabi itu tukang obat bukan keturunan Nabi bener bisa. Bener. Nyata omongannya. Nyata masuk penjara lagi ya. Karena itu ya. Aduh, bahsul masail masalah nasab dari malam sampai jam berapa? Sampai jam setengah 2 ya? Jam 2 ya? Setengah 2. Buset. Pada berarti begitu baru di Jahannam itu. Iya. Dan sekarang Ubaidillah sampai ke Kutub Barat nyari kitab ketemu-temu. Ya. Sampai sekarang goyang dia. Jadi lagu-lagunya gini, nggak perlu kita sejaman. Orang-orang nasab itu kan ya nyambung semua sampai ke Rasul. Dia bersembilan ngaku-ngaku keturunan Nabi. Orang perlu kitab sejaman ya. Kagak ada kitab sejaman, makanya nih ya. Kalau ketemu Balawi lu tanya, Balawi kakek lu Ubaidillah kakek siapa? Anak Imam Ahmad gitu ya, Ahmad bin Isa, ya kan?
zaman, orang perlu. Malu aku keturunan Nabi orang kita zaman ya. Terkena upload grupnya Yahudi. Dulu bilang haram, sekarang dulu bilang wajib ya. Sekarang bilang haram. Aduh. Gua kalau udah mendengar ceramahnya si Bebek ya, kadang-kadang mau cipirin. Pusing malah gua. Kok bisa? Giliran dia misalkan dia upload grupnya itu nyap-nyapnya sampai ke lubang bolang. Pasti itu. Segala wajib. Benar. Anda Nabi kemana? Dela wali songo kemana? Ya. Giliran dia. Dia aja belagu lagi. Ujung-ujungnya kong kali kong sama anunya mantunya. Gua mau udah belajar bilang wajib. Ya. Lu ralat ya. Lu bilang haram gitu ya. Isian apa gitu ya. Orang Indonesia udah pinter bang. Iya. Sekolahnya udah tingkat tinggi. Pak Alawi kagak ada yang sekolah. Kenapa? Gak perlu sekolah Pak Alawi bang tinggi-tinggi. Emang apa ada? Apa? Enggak sekolah juga banyak fulus kata dia. Iya. Jadi kuncian di makam. Iya kan? Ya. Dawir gilir kampung jual minyak wangi modal 10.000 200.000 dijualnya. Ya. Sohe. Iya. Kadang jual buhur modal 50.000 jual 300.000. Ya. Orang kena sekarang zaman 2024. Orang kena. Orang pribumi Indonesia udah pintar. Sekarang jadi tukang ojek ya. Tukang parkir. Jahanam betul. Ya, jahanam betul memang Orang Balawi. Jadi kita semestinya tidak kalah dengan Nikita Mirzani ketika mengungkapkan kebenaran dalam waktu berjalan kemudian terbukti bahwa Balawi ini ternyata bukan keturunan Nabi tapi hanya ngaku-ngaku ya, bukan cucu Nabi tapi hanya ngaku-ngaku ya. Nikita Mirzani bahkan menyampaikan ini ya kalimatnya dulu yang pernah viral. Gara-gara Habib Rizik sekarang pulang ke Jakarta, penjemputannya gila-gilaan. Nama Habib itu adalah tukang obat. Nah, nanti banyak antek-anteknya mulai nih ya. Nggak takut juga gue. Ya, ujar Nikita. Luar biasa, itu viral beberapa tahun lalu. Ya, setelah ada polemik nasab nih semakin banyak orang berani seperti Nikita Mirzani untuk menyampaikan bahwa Ba'alawi ini bukan keturunan Nabi, bukan cucu Nabi. Nah, ini terbukti akhirnya. Nah, maka tadi Sayyid Mudakori menyebut si imam besar kalah sama Nikita Mirzani doanya. Bahkan sampai si imam besar masuk penjara katanya ya. Luar biasa kan? Nah, saudaraku, berikutnya akan saya sampaikan sebuah sejarah bagaimana Ba'alawi sebenarnya datang ke Nusantara yang katanya Taufik Assegaf tuh bilangnya mau mencetak ulama, mau mencetak kiai di Nusantara. Itu semuanya bohong belaka, dusta belaka. Ya, kenapa? Karena kalian juga sudah hafal bahwa datangnya Ba'alawi ke Nusantara itu dilatar belakangi karena diminta atau disuruh oleh Belanda untuk datang dan dipekerjakan menjadi antek-antek Belanda setelah perang Diponegoro besar-besaran itu ya, menjadikan Belanda mencari cara bagaimana bisa melemahkan perjuangan Trah Wali Songo, para umat muslim, para ulama-ulama Nusantara ya, maka didatangkanlah dari keturunan imigran Yaman yang kemudian mengaku sebagai cucu Nabi. Nah, bangsa kita sangat menghormati cucu Nabi dan percaya begitu saja waktu itu. Banyak waktu itu orang-orang yang masih bodoh, belum mengerti tentang kebenaran ilmiah, belum mau meneliti karena sibuk dengan perjuangan melawan Belanda. Akhirnya apa? Mereka hanya husnuzon saja. Banyak ulama di masa lalu husnuzon karena ketidaktahuan mereka. Karena mereka berhati baik, ramah, yang kemudian percaya saja kepada Ba'alawi yang ngaku-ngaku cucu Nabi Muhammad SAW. Kita sampaikan videonya, simak baik-baik ya. Ini sejarah ini ya, penting kita sampaikan.
Sejarah kedatangan bangsa Yaman pada masa Belanda. Benarkah untuk berdakwah, mencetak ulama dan kiai di bumi Nusantara? Anda karena hanya kepentingan sesaat, Anda sudah fitnah habaib kemana-mana sekarang. Tanggung jawab nanti sama Rasulullah. Kami dan datuk-datuk kami tidak pernah mengajarkan kebencian kepada siapapun. Kami datang ke Indonesia bukan untuk menjajah kepada Anda, tapi kami dan datuk-datuk kami semuanya datang kepada Anda untuk mencetak ulama kiai-kiai yang ada di Indonesia ini. Untuk mencetak ulama kiai-kiai yang ada di Indonesia ini. Ya, yang disampaikan oleh Taufik Assegaf itu tadi jelas tidak terbukti. Itu hanyalah doktrin yang diberikan oleh Taufik Assegaf kepada para pemimpin ya. Kenapa? Karena faktanya mereka bekerja menjadi antek-antek Belanda di Nusantara. Jadi ini harus disampaikan kepada masyarakat kebohongan dari Taufik Assegaf yang menyebutkan bahwa mereka datang ke Nusantara untuk mencetak ulama katanya. Padahal mereka hanyalah kelompok orang miskin, kelompok orang yang marginal dari Yaman, miskin, kemudian ingin mendapatkan kekayaan, kemuliaan, hidup enak di Nusantara, hidup makmur, maka mereka ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, ngaku cucu Nabi. Kita simak selanjutnya sejarahnya begini, ya. Abad 19 hingga abad 20 adalah masa di mana bangsa Nusantara kedatangan tamu dari bangsa Yaman secara besar-besaran. Lebih tepatnya kedatangan mereka dimulai setelah Perang Diponegoro yang selesai di tahun 1830, di mana pada masa tersebut kolonial Belanda mengalami kerugian yang sangat besar sebab perlawanan putra-putri bangsa kala itu begitu berkobar. Sejarah mencatat, saking dahsyatnya Perang Diponegoro, sampai-sampai Belanda butuh waktu 5 tahun lamanya untuk meredam perlawanan bangsa Nusantara yang ingin bebas dari cengkeraman penjajah Belanda. Kerugian besar ketika Perang Diponegoro itulah yang akhirnya membuat Belanda semakin intens mengeruk kekayaan alam di bumi Nusantara dengan harapan supaya kerugian besar mereka segera bisa tertutupi secepatnya. Di saat kolonial Belanda ingin lebih menggenjot lagi mengeruk kekayaan alam Nusantara agar kerugian perang segera bisa tertutupi secepatnya, masalah besar justru muncul karena orang-orang Nusantara menolak untuk bekerja kepada Belanda. Hal tersebut sangat masuk akal, sebab tidak mungkin bangsa asing yang baru diperanginya selama 5 tahun lamanya tiba-tiba harus menjadi tuan majikannya dengan bekerja kepada mereka. Sebab alasan itulah, Belanda akhirnya memilih mendatangkan tenaga kerja dari negara-negara miskin di Asia. Di antaranya yang menjadi incaran mereka adalah Yaman, Bangladesh, dan India. Di antara ketiga negara tersebut, pemerintah Hindia Belanda akhirnya memutuskan bahwa tenaga kerja asal Yamanlah yang mereka pilih untuk didatangkan ke bumi Nusantara. Bukan tanpa alasan, mengapa kolonial Belanda memilih tenaga kerja asal Yaman untuk bekerja kepada mereka. Alasan yang paling utama adalah supaya tidak terjadi konflik dengan orang-orang pribumi Nusantara, sebab di masa tersebut, orang-orang pribumi memang bisa hidup rukun dengan bangsa pendatang yang datang dari negara-negara Timur Tengah. Terlebih lagi tenaga kerja asal Yaman yang didatangkan oleh Belanda, sebagian besar adalah berasal dari marga Ba'alawi, satu marga yang mengklaim sebagai keturunan Nabi, dan fatalnya itu dipercaya begitu saja oleh kaum pribumi. Didatangkannya tenaga kerja asal Yaman dari kalangan Ba'alawi yang mengklaim sebagai keturunan Nabi harus diakui adalah bentuk kecerdasan luar biasa kaum penjajah supaya dahsyatnya Perang Diponegoro di masa depan tidak akan terulang kembali.
kaum pribumi akan berpikir 1000 kali untuk kembali melawan Belanda, sebab pada kenyataannya kolonial Belanda mempekerjakan kaum yang katanya adalah kaum keturunan Rasulullah, sehingga sudah pasti ketika orang-orang Nusantara yang mayoritas beragama Islam memerangi Belanda, maka akan memerangi juga para pekerjanya yang katanya adalah keturunan dari nabi mereka. Hal tersebut terbukti setelah 63 tahun terjadinya perang di Ponegoro, terjadi lagi perang di Cilegon yang dipimpin oleh para ulama. Namun Belanda begitu mudah meredamnya karena keturunan imigran Yaman Habib Usman bin Yahya yang dijadikan mufti Batavia oleh Belanda mengeluarkan fatwa bahwa haram hukumnya memberontak kepada pemerintah Hindia Belanda. Karena fatwa mufti Batavia Habib Usman bin Yahya itulah akhirnya membuat umat Islam pribumi Nusantara menjadi terpecah belah, sebab yang mengeluarkan fatwa bagaimanapun juga adalah orang yang diyakini oleh umat Islam bangsa Nusantara sebagai keturunan dari nabi mereka. Kecerdasan luar biasa kaum penjajah supaya bisa bertahan lama menjajah bumi Nusantara dan merupakan bentuk kesalahan fatal para pendahulu kita yang percaya begitu saja ketika ada orang asing yang datang mengklaim sebagai zuriat Rasulullah. Kedatangan bangsa Yaman secara besar-besaran adalah murni untuk bekerja kepada Belanda. Mereka diberikan gaji yang cukup besar jika dikurskan dengan mata uang dari negara asalnya sehingga bisa mengangkat ekonomi keluarganya di Yaman sana. Semua itu bisa dibaca di dalam kitab karya ulama kalangan mereka sendiri, yaitu Habib Ali bin Muhsin As-Segaf, di mana kitabnya berjudul Al-Istizadah min Akhbaris Sa'adah. Saking terkenalnya bahwa Indonesia, khususnya Jawa, adalah tempat yang menggiurkan untuk bekerja karena diberi bayaran yang sangat tinggi oleh penjajah kafir Belanda. Sampai-sampai di Yaman sana disebutkan oleh Habib Muhsin bin Alwi As-Segaf bahwa ada syair yang biasa dilantunkan untuk meninabobokan anak-anak di sana, yang kurang lebih artinya adalah menyuruh anak-anak yang sudah dewasa untuk pergi ke Jawa supaya dapat uang banyak agar bisa cepat menikah. Bahkan dalam kitab itu pula disebutkan gaji mufti Batavia Usman bin Yahya adalah sebesar 600 gulden, setengah dari gaji Snohogronya, penasehat pemerintah kafir Belanda di Nusantara. Jadi cerita ini bisa dibaca selengkapnya di kitab Al-Istizadah min Akhbaris Sa'adah karangan Habib Ali bin Muhsin As-Segaf. Jadi yang ngarang ini Pak Alawi sendiri, kitab As-Segaf, kitab Al-Istizadah itu. Jadi saking terkenalnya bahwa Indonesia khususnya Jawa adalah tempat yang menggiurkan untuk bekerja pada Belanda kafir, penjajah dengan gaji tinggi, sampai-sampai di Yaman itu ada syair terkenal dan biasa dinyanyikan untuk meninabobokan anak. Penyairnya bernama Muhsin bin Alwi As-Segaf. Syair itu berbunyi, min tara'ru'in wa syurbin qolu lahu izan di Jawa. Hata dunya na'rus laka wa nulqi harawah. Jadi ini syair. Kalau kita dulu ya ketika mau menidurkan anak kita, nina tutu tapi di sana itu nyanyiannya tidak nina tutu, tapi ayo pemuda-pemuda nanti nak, kalau kamu sudah besar, ayo kerja ke Jawa, kamu akan menjadi orang sukses nanti. Jadi menyuruh anak-anak yang sudah dewasa untuk pergi ke Jawa untuk bekerja supaya dapat uang banyak dan bisa cepat menikah. Di dalam kitab Al-Istizadah bahkan dijelaskan bahwa imigran Yaman itu termasuk Ta'ala gajinya mahal. Jadi mahal, bayar mahal. Jadi bahkan kitab ini juga menyebutkan bahwa gaji Habib Usman bin Yahya sebagai pegawai pemerintah Belanda di bidang keagamaan dengan jabatan mufti Batavia adalah 600 gulden ini pertama. 1 gulden itu 77.000 rupiah kalau sekarang. Jadi kalau 600 kali 77.000 yang jangan kalikan aja, hampir 6 juta. Kalau sekarang belum tambahan lain-lain.
Karena kalau Sunogogoronya itu gajinya 1.200 gulden kali 77.000, satu guldennya 77.000 rupiah. Jadi jabatan Mufti Betawi itu adalah atas pemberian Belanda, bukan pemberian ulama-ulama pribumi. Bahkan fatwa Habib Utsman bin Yahya terkadang berseberangan dengan fatwa ulama pribumi, sehingga beliau sering berpolemik dengan ulama pribumi. Termasuk ketika beliau mendoakan Ratu Belanda dalam khutbah Jumat. Saya punya filenya, saya punya teks doanya, doa yang dibaca oleh Habib Utsman bin Yahya untuk Ratu Wilhelmina, mendoakan Ratu Belanda dalam khutbah Jumat. Juga ketika beliau menentang seruan jihad melawan Belanda yang dikumandangkan oleh ulama pribumi Banten. Jadi ketika ada pribumi yang melawan pemerintah Belanda itu selalu dilawan oleh Habib Utsman bin Yahya dengan fatwa haram, ekstremis, pemberontak. Jadi ada geger Cilegon 1988, termasuk perang paling lama di Nusantara itu perang Aceh. Itu Sunogogoro ini juga mengandalkan fatwa dari Habib Utsman bin Yahya. Jadi kalau ada yang membela mati-matian atas perjuangan jasa-jasa Habib Utsman bin Yahya, itu berarti dari golongan Pahlawi sendiri. Ya wajar memang golongan mereka, tapi itulah kebenaran. Versi siapa? Kalau versi Indonesia, Habib Utsman bin Yahya adalah pengkhianat, penjilat. Tapi kalau versi Pahlawi, ya pahlawan, pejuang. Jasa besar Habib Utsman bin Yahya dalam meredam perlawanan rakyat Banten dan Aceh yang dikomandoi oleh para ulama Nusantara membuat kaum Habib yang mengklaim sebagai zuriat Rasulullah akhirnya mendapat tempat yang sangat istimewa di hati pemerintah kolonial Belanda. Bersama dengan keturunan Cina, status sosial kaum Habib pun ditempatkan sebagai kasta nomor 2 setelah bangsa Eropa, sedangkan bangsa pribumi Nusantara ditempatkan di kasta nomor 3 yang notabene adalah kasta yang paling rendah di antara kasta-kasta yang dibuat oleh kolonial Belanda. Seandainya kaum Habib imigran Yaman itu peka dan memiliki sikap tenggang rasa terhadap kaum pribumi Nusantara yang sesama beragama Islam, niscaya mereka akan menolak dengan tegas kasta sosial yang diberikan oleh kolonial Belanda dan memilih untuk berada di kasta nomor 3 bersama kaum pribumi Nusantara. Namun pada kenyataannya, mereka justru menikmati kasta nomor 2 dan sama sekali tidak memperdulikan kaum pribumi Nusantara yang diberi kasta paling rendah oleh pemerintah Hindia Belanda. Bahkan saking menikmati kasta sosial yang menempatkan mereka di atas kaum pribumi Nusantara, kaum Habib pun terus mempertahankan kasta sosial pemberian Belanda tersebut hingga sekarang. Maka jangan heran jika kaum Habib merasa bahwa golongan mereka adalah golongan paling mulia yang wajib dihormati dan dimuliakan oleh golongan manusia lainnya. Perlakuan istimewa kolonial Belanda kepada imigran Yaman itulah yang kemudian membuat orang-orang di negeri Yaman sana semakin banyak yang berbondong-bondong pergi ke bumi Nusantara, hingga pada akhirnya hal tersebut justru menjadi konflik sesama imigran Yaman, dan sebab konflik itulah ulama mereka di negeri Yaman sana terpaksa berlayar juga ke bumi Nusantara untuk mendamaikan umatnya. Disinilah awal mula orang Yaman yang benar-benar seorang ulama datang ke bumi Nusantara, di mana kedatangan mereka adalah untuk mendamaikan umatnya, bukan untuk berdakwah kepada orang-orang pribumi Nusantara, sebab di Nusantara kala itu sudah banyak kiai atau ulama yang keilmuannya telah mendunia. Maka jika di masa sekarang ada dari kalangan Habib yang mengklaim bahwa kedatangan datuk-datuk mereka adalah untuk mencetak ulama dan kiai di bumi Nusantara, maka Anda semua sebagai kaum pribumi sudah tahu bagaimana cerita sesungguhnya.
Kita akan sambung kisah selanjutnya pada edisi mendatang tentang bagaimana keseruan ulama mereka yang akhirnya gagal mendamaikan umatnya yang sedang berkonflik di negeri kita, supaya umat Islam bangsa Indonesia sadar tentang siapa kaum Habib sesungguhnya, tenaga kerja yang didatangkan oleh kolonial Belanda yang dibranding sebagai Suryat Rasulillah untuk meredam perlawanan bangsa Nusantara kepada penjajah kafir Hindia Belanda. Ya, saudaraku, jadi mudah-mudahan sejarah yang kita ungkap ini bisa menyadarkan para muhibbin, ya, dan bisa menjadikan oknum-oknum Habib Pahlawi lebih toleran, ya, lebih memiliki rasa sopan dan santun kepada bangsa pribumi. Jadi mereka ternyata terungkap sejak awal datangnya ke Nusantara hanyalah menjadi buruh, menjadi pekerja, cari duit, cari makan, cari kemuliaan, menjadi antek-antek Belanda, dan mereka senang sekali ketika mereka diberikan status sosial lebih tinggi dari orang pribumi. Jadi sejak awal kedatangan mereka, mereka tidak mau berbaur dengan Nusantara, dia tidak mau berbaur dengan orang pribumi, dia menjaga jarak dengan orang pribumi. Ini adalah fakta historis ya yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Maka bagikan video ini seluas-luasnya, bagikan video ini kepada teman-teman Anda, saudara-saudara Anda, mudah-mudahan mengerti pesan positif yang kita sampaikan. Kita tidak sedang memberikan ujaran kebencian, kita tidak sedang menyampaikan ujaran kebencian, kita menyampaikan edukasi tentang makna historis dari apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan menyadarkan sebagian bangsa, rakyat kita yang sekarang menjadi budak spiritual oknum Habib, ya karena mereka terus-terusan di dalam ceramahnya mendoktrin dengan mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Tidak mudah mengedukasi masyarakat, kita sering sampaikan, tetapi pada saat ini adalah paling efektif langkah edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menyadarkan masyarakat supaya semakin banyak yang tercerahkan. Semakin banyak kita berharap orang-orang yang punya jiwa merdeka, intelektualnya, spiritualnya tidak berada di ketiaknya oknum Habib, tidak berada di selakangannya oknum Habib. Ya, kita harus berani suarakan kebenaran ini. Oke, saudaraku, siapa yang sudah hadir menemani kita nih? Terima kasih hadirnya semuanya ya. Nah, jadi kalian minta sekali, saya minta untuk terus mendukung kita supaya semakin banyak orang tercerahkan. Karena kami ini bukan siapa-siapa tanpa dukungan dari kalian ya. Dari Sunardi, terima kasih Bang Nardi. Sebelum Habib imigran Yaman ini bisa membuktikan diri sebagai cucu Nabi, saya nggak bakal percaya doktrin-doktrinnya yang halu, apalagi suruh taklik ya. Sorry yo. Terima kasih Bang Nardi. Kemudian dari Doni ya, Doni Sugiarto, mau mencetak ulama gimana sih? Taufik sendiri ilmunya jauh di bawah ulama kampung ya. Bang Lalu Ruslan, terima kasih. Kalau tidak mau menjajah, terus kenapa Pancasila mau dirubah dan mau melawan pemerintah yang sah? Kemudian dari Kim, haram hukumnya mengikuti para habaib ya. Nah, kemudian Bang Lalu Ruslan nih, lintah-lintah berjubah. Dari Bang Nardi lagi nih, Kabib adalah penjahat bertopeng agama. Dedengkotnya Kabib Lutfi. Ya. Siapa lagi nih? Skenario Rongsen Makam. Tokoh pahlawan Nusantara membelokkan sejarah Nusantara. Dari Bang Jarwo, terima kasih. Muak gue sama sepak terjang gerombolan ini. Mau muntah. Terima kasih Bang Lincai Bonca yang selalu setia juga menemani kita. Bang Lalu Ruslan, maaf ya Beb, kami bukan manusia bodoh seperti orang dulu yang belum berpendidikan ya. Jadi banyak sekali para muhibbin itu seringkali membuat narasi bahwa kalian ini kok nggak percaya sih pada Habib, lihat tuh ulama-ulama dulu.
pada percaya sama Habib-Habib Alawi begitu ya. Itu narasi yang mereka bangun. Ya karena orang dulu belum tahu ya, dalam tanda petik masih bodoh ya, belum ada riset ilmiah, belum ada ilmu genetika dan sebagainya saudaraku. Dari Bang Hadi ya, Bang Jarwo di negeri mana ini? Sendiri jadi budak orang Yaman yang nasabnya palsu. Jangan sampailah kita ya jadi budak di negeri sendiri. Dari Haryadi ya, Kalimantan Timur hadir, jangan bosan-bosan mensiarkan kebenaran tentang kebohongan para Habib manusia pembohong tingkat dunia untuk channel kejadian. Oke saudaraku, terima kasih semuanya atas dukungan partisipasi. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaat hikmahnya. Ya nanti kita rehat sebentar, habis itu kita live lagi di channel Tanda Kejadian dengan tema yang berbeda. Terima kasih saudaraku, salam persatuan dan kesatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945 ya. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.